Halo guys, kembali lagi bersama gue Biru. Dan kali ini kita akan mencoba melihat gameplay Alucard saja guys. Kita akan melihat gameplay dari hero sang Maharaja Alucard yang nak counter. Dan di sini kita lihat guys, di timnya Alucard ada hero Dairot, Jauhead, Lilia, dan juga ada Brody. Sementara di tim musuh ada hero Freya, Clean, Cecilian, Yisansin, dan juga ada Matilda ya guys ya. Dan di sini Alucardnya menggunakan Emblem Assassin Killing Spree dan juga Spell Retribution. Berarti dia akan bermain sebagai seorang jungler. Di sini alunya top 1 Bekasi guys. Harusnya ini GG ya Alucardnya ya, nggak asal loncat kayak Alucard public kebanyakan. Ini harusnya dia udah punya ya persepsi gitu, timing, apa kalkulasi, pokoknya semua skill dari Alucard udah dia kuasai dan tinggal bagaimana cara dia akan menggunakannya. BTW ini loginya lama banget anjir masuk ke dalam gamenya. Woi, kenapa lama woi? Oh ya di sini apa ya tiba-tiba teror jadi laris di rank guys anjir. Padahal dari dulu nih hero OP loh. Gue aja sering pakai dari dulu. Oke guys, kita sampai ke dalam gameplaynya. Dan di sini tuh semuanya sudah berjalan dan Alucardnya sudah dapat 4 kill. Sementara timnya dia udah dapat 10 kill. Gila, sakit banget guys. Enggak sih, biasa aja sih. Kalah level tadi Sanjinnya, kalah gold juga, dan Alu top 1 Bekasi masih bisa salah loncat ya. Masih bisa benjol ternyata. Dan ini banyak pecok di road yang bikin kayak gini itemnya. 35 physical attack. Hah? Dinner banyak banget anjir. Padahal dulu 55 ya. Memberikan damage kepada lawan sebanyak 9. Selama 3 jari hingga maksimal 8 stack. Ketika stack penuh akan memberikan 15% movement speed. Wah, sekarang Warex nggak OP banget anjir. Dinner banyak. Dan kita lihat Alucardnya sedang mencoba mengambil blue buff. Blue buffnya berhasil diamankan. Adunya udah bikin warrior push, war X sama pistol. Mamba pistol namanya guys, Malefic Roar. Dan kemungkinan next itemnya dia akan bikin Blade of Despair. Tapi udah damage kayak gini udah sakit banget guys. Cuman 2 item udah cukup sih. Dan di sini kita lihat coba menginisiasi. Oh, bagus banget guys, kelempar. Rata auto sih musuhnya. Hero andalanku aku baca ngepick kok tiba-tiba kok. Disebut nang amtel BTB kok. Iya kok, lang asing dong aja. Kayak kena kurang cocok ngudurnya kayaknya. Juga build-nya aku kurang setuju. Memang kebanyakan. Sing pedang war X bergue full tank. Ya, dan di sini alunya mencoba langsung ngelur sih, karena dia melihat kesempatan mumpung musuhnya lagi pada kalah gol, nggak berani maju, jadi gas air Lord. Dan Lord didapatkan sama Alucard. Di sini Cecilnya meninggoy dar, gila damage-nya, tepasan maut. Golnya lihat guys, beda sama Jisansin sampai 2000. Kalau udah kayak gini sih sekali kena loncat Jisansinnya langsung hilang. Apalagi alunya udah jadi BOD juga guys. Wah, damage-nya udah semakin nggak ngotak. Lihat guys, enak banget alu. RC Lord Baduga RC. Ini musuhnya mau ngapain? Tapi masih bisa defense sih musuhnya guys. Ada Cecil, Clean juga enak sih buat clear. Harusnya mereka masih bisa lah nanin base turretnya. Ayo musuh semangat, gue mendukung kalian.
gila, langsung hilang hasilnya. Nggak bisa jaga posisi. Rata musuhnya. Nungguinnya nggak jadi mati. Ini juga ngapa Freya. Lu pikir Freya dewa? Ih, alunya lihat guys. Ih, damage-nya alu nggak ngotak. Nice banget. Wah, hero haram sih. Mati. Nice. Tapi tetap end, percuma. Bisa-bisanya damage alu sesakit itu ya. Gila. Oke guys, gamenya akhirnya berhasil dimenangkan oleh tim Alucard di menit yang ke-11 dengan perbandingan poin kill. Tim dari Alucard mendapat 24 poin kill, sementara tim musuh dapat 7 poin kill guys. Ya meskipun nggak terlalu jauh banget sih bedanya. Di sini yang dapat MVP di timnya Alucard ialah dia sendiri guys. Di sini alunya dapat MVP dengan skor 10.7 dan KTA-nya. Di sini alu mendapat 11 poin kill dan matinya cuma 2 kali guys. Dan dia berhasil mendapatkan 5 assist. Sementara yang dapat skor paling rendah ternyata Brody-nya ya. Tapi gol semua sih ini timnya alu. Tapi di sini Brody dapat skor paling rendah meskipun dia dapat gol dengan skor 8.1 dan KTA-nya Brody dapat 5 poin kill dan mati sebanyak 2 kali guys, sama kayak alu. Dan dia berhasil dapat 7 poin assist. Sementara di tim musuh sama sekali nggak ada yang dapat gold. Jadi ya nggak ada yang dapat MVP juga guys. Tapi di tim musuh yang dapat skor paling tinggi sih menurut gua Clean-nya ya. Di sini Clean dapat silver dengan skor 5.1 guys, dan cuma dapat 1 poin kill. Matinya juga banyak sampai 4 kali. Dan juga cuma dapat 4 assist. Ini sama sih Clean sama Yisanshin skornya. Tapi Clean-nya dia main gold ya wajar sih, lebih tinggi. Lalu yang dapat skor paling rendah ternyata XP laner ya guys, sok-sokan ngiting ngepiki Freya. Di sini Freya-nya dapat bronze dengan skor 3.0 dan KTA-nya Freya cuman Freya nggak dapat kill sama sekali guys, dan matinya sampai 6 kali. Sungguh nggak patut ditiru, dan cuman dapat 1 assist. Ini sih dari beban tim, tapi semuanya beban sih musuhnya. Oke guys, kita lihat dari data statistiknya. Ya, pertama kita lihat dari hero damage ya. Di sini yang menyumbangkan damage terbesar kepada musuh ternyata Maharaja Alucard. Alucard memberi damage kepada musuh sebesar 30%. Lalu disusul dengan Brody sebesar 23%. Dan yang ketiga ada Lilia guys. Cuman beda 1% sama Brody ya. Lilianya di sini nyumbang damage sebesar 22%. Lalu kita lihat dari turret damage-nya. Ya, di sini Alucard-nya ternyata paling rajin nge-push turret guys. Dia memberikan damage ke turret sebesar 42%. Lalu ada Brody yang memberikan damage ke turret juga agak banyak sih, 28%. Ini Brody-nya 28% wajar guys, karena dia bermain core laner ya. Jadi dia harus nge-push turret. Harusnya sih Brody yang paling tinggi, tapi Brody-nya di sini kalah sama alu. Dan yang ketiga ada Tyrod-nya guys, yang ngasih damage ke turret 25%. Lalu dari damage diterimanya ternyata Tyrod-nya lebih tinggi daripada Jowhead ya. Di sini Tyrod menerima damage sebesar 26%. Bahkan ini guys, Alucard sama Lilia-nya juga lebih tinggi dari Jowhead. Berarti ini Jowhead-nya benar-benar tipe inisiasi ya. Di sini yang menerima damage terbesar di urutan nomor 2 ternyata Alucard. Dia menerima damage sebesar 21%, dan lalu ada Lilia menerima damage sebesar 19%, dan Jowhead-nya cuma 18% guys. Main romer tapi keempat ya menerima damage-nya, bahkan sama Brody nggak beda jauh. Lalu dari partisipasi tim fight, nah ini baru Jowhead-nya yang paling tinggi partisipasinya. Ya, tapi ini juga wajar guys, karena Jowhead kan bermain sebagai seorang roamer. Jadi tugasnya dia ya ikut war di mana aja, bukan nge-push. Oke guys, itu sekian dari gua. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian. Gua Biru ngucapin terima kasih dan sampai jumpa.